Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Para sahabat-sahabat kaum muslimin, pada video perdana kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi, seorang pemuda kaya dan tampan yang melambung menjadi tamsil kesederhanaan dan keteguhan jiwa. Seorang sahabat yang menjadi duta Islam pertama ke kota Madinah. Beliau adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair, salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita mulai kisah dan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa kemudaan. Para mu'arrikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekkah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana yang dialami Mus'ab. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan biasa hidup mewah dan manja menjadi buah bibir gadis-gadis Mekkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan? Sungguh suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik, sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin kepadanya. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan pada umumnya. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekkah mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekkah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta agama yang dibawa beliau. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita tersebut. Karena walaupun usianya masih muda, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancaman mereka, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keragonnya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, ia didorong oleh kerinduannya. Pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu, Rasulullah sering berkumpul dengan para sahabatnya. Tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau dan sampai ke telinganya hingga meresap di dalam hatinya. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat mengenai sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan terasa ingin terbang karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas dan bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak ubah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas berlipat ganda dari ukuran usianya yang begitu muda.
dan mempunyai kebulatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar-tawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan, walau seluruh penduduk Mekah dan pembesar-pembesarnya menjadi satu kekuatan, tidak mungkin membuat Mus'ab takut kepadanya. Tetapi, tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah SAW. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka sang ibunda yang belum mengetahui tentang keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Pada suatu hari, seorang yang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Dengan cepat, Utsman mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yakin dan pasti, dibacakannya ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai, demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul Mus'ab dan menyakiti putranya tersebut. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya, sehingga ibunya mencari jalan lain. Dibawalah putranya ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam sebuah kurungan, sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke kota Habsyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat. Ia berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habsyah mencari perlindungan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum Muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah SAW kepadanya. Baik di Habsyah ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang Maha Esa. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di keliling Rasulullah. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum Islam yang begitu mewah. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta dan kasih sayang. Bibirnya tersungging senyuman mulia seraya bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban hadha wa ma bi Makkata fata'an'amu inda abawaihi minhu summa taraka dzalika kullahu hubban lillahi wa rasulih." Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya.
Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberiannya yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi makanannya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhalanya, walaupun Mus'ab anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya, ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyah, ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencananya itu dilakukan, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak ibu. Sebaliknya, kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak. Ketika sang ibu mengusir dari rumahnya, ibunya berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah Ananda sampaikan nasihat kepada bunda, dan Ananda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu, saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya." Dengan marah dan naik darah ibunya menyaut, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu." Demikianlah Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan tampan kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita kelaparan. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disenangi. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas yang sangat penting. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan orang Madinah untuk menyambut Hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah, suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tepatan atau kota hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembelah Islam. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa fikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Tidak berselang lama, meningkatlah orang-orang yang sama menemui panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama,
yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah yang diimaminya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, menyampaikan kalimatullah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah kisah sahabat Mus'ab bin Umair sejak keislaman sampai beliau menyampaikan Islam di kota Madinah. Dan pada bagian berikutnya akan kami sampaikan tentang Islamnya sahabat-sahabat Ansor dengan dakwah Mus'ab bin Umair hingga terjadinya perang Uhud, di mana beliau menjadi salah satu bintang utama di dalam perang tersebut. Semoga video ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.